Pendidikan kewarganegaraan bukanlah hal yang asing bagi kita. Mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA sudah diajarkan di sekolah. Lalu, bagaimana untuk jenjang perguruan tinggi? Dan mengapa mata kuliah ini masih kita dapatkan di jenjang perkuliahan? Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun kesiapan bagi warga negara agar menjadi warga yang cerdas. Untuk memahami dan menjunjung tinggi keberadaan negara dan berbangsa agar tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan makmur dalam kehidupan di negara Republik Indonesia ini sangat diperlukan komitmen dan dukungan serta sungguh-sungguh dari setiap individunya. Mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa mempunyai peranan dan tanggung jawab di masa yang akan datang. Mahasiswa juga harus memahami dan menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam bermasyarakat. Negara yang melangkah maju membutuhkan daya dukung, tenaga kerja yang berkualitas, serta semangat loyalitas dalam bermasyarakatnya. Masyarakat harus melindungi serta mempertahankan negara kita. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah sarana yang sesuai untuk memberikan gambaran terkait hal-hal yang bersangkutan dengan kewarganegaraan pada mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi yang mempunyai fungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam menetapkan wawasan dan semangat berbangsa, kesadaran hukum, dan rasa cinta tanah air. Sesuai dengan fungsi tersebut, pendidikan warganegaraan menyelenggarakan pendidikan yang demokrasi, hukum, serta multikultur. Sebagai mahasiswa, kita memiliki hak untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga RKRI ini akan terus merdeka dan harus kita jaga. Maka dari itu, di sini kita sebagai mahasiswa akan memberikan kontribusi kita untuk bangsa Indonesia sesuai dengan ilmu serta jurusan yang kita pelajari di jenjang universitas ini. Dengan harapan kita dapat mengimplementasikan dan berperan langsung untuk mengembangkan Indonesia. Jadi, yuk tonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurrahma dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Sheila Natania Dewasti dari Prodi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zadia Romadi dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2023. Seperti yang kita ketahui, integrasi nasional adalah proses sosial dan interaksi sosial dalam upaya penyatuan berbagai bentuk kelompok sosial budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah kekuasaan. Ini dilakukan dengan pembentukan identitas nasional, diantaranya lambang negara, lalu kebangsaan, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Hubungan antara integrasi dan ekonomi adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Integrasi ekonomi melibatkan penghapusan atau pengurangan batasan perdagangan, investasi atau mobilitas tenaga kerja antara negara-negara atau wilayah-wilayah yang berbeda. Contoh integrasi ekonomi adalah pembentukan serikat perdagangan seperti Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Integrasi kebijakan ekonomi yang seragam atau sejalan di seluruh wilayah negara, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan terkoordinasi dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan meminimalisir perbedaan ekonomi antar negara. Selain itu, integrasi pasar dalam negara yang kuat juga merupakan aspek penting. Ini berarti mengurangi hambatan perdagangan antara
Dengan mengedukasi kepada masyarakat tentang pajak, mengapa harus taat membayar pajak, dan menjelaskan serta mengajak masyarakat agar mau serta ikut berinisiatif membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan melakukan suatu tindakan pada masyarakat atau dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang dimana berkaitan dengan akuntansi. Salah satu contohnya kita memberikan pelatihan keuangan dan bagi masyarakat ataupun organisasi tertentu yang ingin mengetahui seputar akuntansi. Selanjutnya menjelaskan tentang hubungan antara integrasi dan keuangan. Hubungan antara integrasi dan keuangan intinya meliputi penghapusan hambatan lalu lintas atau arus keuangan antar negara di kawasan serta mengembangkan infrastruktur keuangan regional untuk mendukung kelancaran dan meningkatkan transaksi keuangan lintas batas serta memelihara stabilitas keuangan dalam suatu kawasan. Faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi keuangan adalah deregulasi atau liberalisasi aktivitas peserta pada pusat keuangan dunia, kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan kelompok dunia, pelaksanaan pesanan dan analisis peluang keuangan. Perkenalkan, saya Nabila Romadini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 230810101079. Dan saya Dea Ragus Juliadina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 230810101056. Sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan yang memahami pentingnya wawasan Nusantara, kami ingin memberikan kontribusi positif melalui dua program utama. Pertama, kami akan mengusulkan untuk memulai program pelatihan dan pendampingan ekonomi mikro di daerah pedesaan. Program ini akan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan meningkatkan keterampilan dan akses terhadap pasar bagi pelaku usaha mikro. Dengan bekerja sama bersama pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku ekonomi setempat, tujuan program ini adalah untuk mendukung diversifikasi ekonomi di berbagai wilayah Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara yang menekan keberagaman dan keadilan pembangunan antar wilayah. Selanjutnya, kontribusi kami yaitu akan memulai program pembangunan berkelanjutan di komunitas setempat. Program ini akan fokus pada implementasi inovasi-inovasi yang mendukung pembangunan energi terbarukan, seperti teknologi ramah lingkungan, serta memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka terkait tantangan ekonomi dan lingkungan. Dengan memberdayakan ekonomi mikro di berbagai daerah, harapannya adalah dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menciptakan inovasi ekonomi yang berkelanjutan untuk diadopsi oleh masyarakat luas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Niska Citra Nadira dengan NIM 23810201035 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan memaparkan program yang dapat saya berikan kepada masyarakat sebagai wujud bela negara yang sesuai pada modul pendidikan kewarganegaraan bab 9. Pada program ini saya juga akan menyangkut hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sesuai pada modul bab 5. Sebagai mahasiswi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya akan memberikan rencana program manajemen strategi pengelolaan objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Jember. Hal ini merupakan pengimplementasian dari ilmu mata kuliah yang sudah saya tempuh, yaitu pengantar manajemen yang di dalamnya terdapat bab manajemen pemasaran dan ilmu pengantar bisnis. Strategi pengelolaan objek wisata sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan ekonomi lokal. Seperti yang kita ketahui, potensi pariwisata di Kabupaten Jember sangat menjanjikan dan dilihat dari topografi pegunungan, daratan, hingga pesisir pantainya, banyak menyuguhkan berbagai hal yang menarik yang menjanjikan untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Sayangnya, kita belum memiliki model pengelolaan yang efektif untuk menarik minat wisatawan, akibatnya banyak destinasi yang terbengkalai. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perencanaan pengelolaan objek wisata yang efektif. Yang pertama, kita harus menganalisis potensi wisata sesuai dengan preferensi target audiens, menentukan segmen pasar yang menjadikan target program wisata kita. Ditujukan untuk wisata lokal atau nasional. Yang selanjutnya ada identifikasi karakteristik demografis,
minat, dan preferensi target audiens. Branding destinasi yang menggambarkan nilai unik destinasi pemasaran digital, yaitu pemanfaatan digital dan media sosial untuk mencapai masyarakat lokal yang lebih luas. Tahukah kalian sebagai masyarakat kita memiliki beberapa hak dan kewajiban, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan objek wisata, yaitu hak untuk menyuarakan pendapat, memberikan masukan, dan terlibat dalam perencanaan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata, seperti peluang pekerjaan lokal, bisnis mikro, atau usaha ekonomi kreatif. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk berkolaborasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan objek wisata. Jadi, dapat disimpulkan, perencanaan yang sudah saya jelaskan tersebut dapat berjalan lancar jika di dalamnya terdapat peran masyarakat lokal untuk keberlanjutan dan keberhasilan industri pariwisata, pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal, memberikan pemahaman tentang pariwisata, serta meningkatkan kondisi perekonomian masyarakatnya. Sekian paparan program dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integrasi nasional sangat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia karena akan memudahkan dalam melakukan pembangunan, menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Ekonomi juga berperan penting dalam memperkuat integrasi nasional. Pemerintah perlu memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat dalam mengakses sumber daya dan peluang usaha. Di sini saya ingin memberi program untuk bangsa sesuai prodi saya, yaitu memberikan pelatihan kepada UMKM di Indonesia, cara pemasaran kewirausahaan ekonomi syariah. Mengedukasi masyarakat mengenai ilmu ekonomi syariah dengan ilmu yang telah kami terima guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses pasar. Jika masyarakat sudah memiliki bekal sebelum terjun ke dunia usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini kami akan menyajikan sebuah video proyek UAS mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Bela negara adalah upaya memperkuat integritas dan menjaga kesejahteraan penduduk atau rakyat. Bela negara tidak hanya dilakukan oleh aparat negara saja, melainkan seluruh warga negara termasuk kita. Di bidang ekonomi dan bisnis, khususnya akuntansi, kami para mahasiswa juga dapat turut berperan dalam upaya bela negara melalui beberapa kontribusi yang diharapkan dapat membantu masyarakat. Nah, dengan dibekali tentang pengetahuan tentang keuangan, kami ingin berkontribusi untuk mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah, yakni UMKM, terkait pencatatan anggaran dan laporan keuangan. Catatan tersebut penting untuk transparansi sebuah usaha untuk mewujudkan keberlanjutan. Mengingat saat ini masih belum banyak pengusaha UMKM yang sadar akan pentingnya pencatatan anggaran dan laporan keuangan khususnya masyarakat pelosok, sehingga kemungkinan penggelapan dana oleh karyawan semakin tinggi, yang nantinya dapat pula menimbulkan pelanggaran terhadap HAM. Program kontribusi ini dapat kami wujudkan melalui proyek kampanye, misalnya mengadakan seminar atau pelatihan sukarela kepada beberapa kelompok pengusaha UMKM, kelompok pengusaha yang di tempat pelosok yang masih awam terkait hal tersebut. Untuk itu, adanya program ini diharapkan bisa meminimalisir kemungkinan perbuatan buruk seperti penggelapan dana dan dapat mewujudkan transparansi untuk mengetahui kondisi usaha mereka. Kontribusi lain yang kami lakukan adalah memberikan edukasi terkait literasi keuangan, khususnya di era digital ini, bagi seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, budaya pinjol yang dilakukan oleh masyarakat telah merebak, mengingat betapa mudahnya melakukan pinjaman online hanya hitungan menit saja. Banyak masyarakat yang
akhirnya terpuruk karena mereka kurang memahami betul pinjaman online tersebut. Apakah pinjaman online tersebut ilegal atau tidak? Berapa bunga dan jangka waktu yang ditetapkan? Apa jaminan yang mereka punya? Hal tersebut tentu memerlukan perhatian khusus karena jika perlu dibiarkan maka dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagai mahasiswa akuntansi, kami ingin masyarakat lebih sadar terkait literasi keuangan. Seperti bagaimana kita bisa bijak mengelola pendapatan yang kita terima untuk pengeluaran, kemudian bagaimana menyiapkan dana darurat untuk keperluan mendesak agar tidak sampai melakukan pinjaman. Namun jika ternyata ada sesuatu hal yang memaksa kita untuk melakukan pinjaman, kita juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mencari daftar perusahaan online yang legal dan aman karena saat ini pinjaman online ilegal sedang bertebaran di mana-mana. Program kontribusi ini dapat kami wujudkan melalui pemanfaatan media digital seperti media sosial. Selain itu, kampanye langsung juga diperlukan untuk mengetahui kondisi masyarakat secara langsung. Program kontribusi tentu dapat mencegah kemungkinan orang-orang yang depresi akibat lilit pinjaman online. Nah, karena dengan berbekal pengetahuan masyarakat akan lebih bijak dalam melakukan pilihan-pilihan akan kondisi keuangan mereka. Program ini sejalan dengan kontribusi mahasiswa dalam upaya bela negara dengan menjadi agen perubahan yang mampu mendukung keberlanjutan dan keamanan nasional. Mereka dapat berperan dalam menjaga integritas administrasi, mengamankan informasi yang sensitif, serta mendukung kegiatan organisasi dalam mematuhi norma-norma hukum dan etika yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, lulusan program ini dapat turut serta dalam mendukung aspek-aspek bela negara melalui peran mereka dalam lingkup pekerjaan. atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pembelajaran. Integrasi dalam sistem pembelajaran. Mata pembelajaran umum ini adalah upaya untuk melaburkan polarisme antara agama dan ilmu yang diakibatkan pola pikir pemutuban antara agama sebagai sumber kebenaran yang independen dan ilmu sebagai sumber kebenaran yang independen pula. Integrasi dalam keguruan PAUD mengacu pada upaya untuk menggabungkan berbagai aspek pendidikan anak usia dini ke dalam tugas dan fungsi lembaga pendidikan. Hal ini meliputi pengembangan kurikulum, peran guru, pengembangan kreativitas anak, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Integrasi kurikulum mengoptimalkan kecerdasan majemuk anak di PAUD, sementara peran guru di PAUD terhadap integrasi nasional meliputi memupuk semangat kerjasama dan menanamkan nilai-nilai kerjasama dalam diri anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Agnesia Fata dari program Studi Sastra Indonesia. Kontribusi yang dapat diberikan program Studi Sastra Indonesia untuk negara. Yang pertama adalah dapat meningkatkan literasi di Indonesia melalui program Gemar Literasi. Program ini dapat diwujudkan melalui menyediakan pojok baca, menanamkan kebiasaan membaca sejak kecil, dan masih banyak lagi. Mengapa literasi itu penting? Salah satunya untuk mengevaluasi sumber informasi di era yang kini banyak beredarnya berita hoax. Sehingga kita tidak akan dengan mudah termakan hoax
yang sedang beredar. Hoax merupakan berita bohong yang sangat perlu ditanggulangi, karena hoax merupakan sebuah pemicu suatu konflik, peperangan, bahkan pepecahan suatu negara. Apalagi dengan iptek yang semakin cepat berkembang, hoax dapat dengan cepat menyebar. Selain itu, Prodi Sastra Indonesia dapat memberikan kontribusi di bidang kepenulisan. Misalnya menjadi jurnalis yang memiliki tulisan berkualitas. Dalam Prodi Sastra Indonesia juga ada mata kuliah folklore. Melalui ini, Prodi Sastra Indonesia sangat berperan penting dalam pelestarian budaya adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Rian Rizky Adiananda dengan rekan saya Ainur Rosna. Negara Indonesia merupakan negara yang luas dan merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang sistem hukum di Indonesia, sehingga kami dari Fakultas Hukum berinisiatif melakukan program penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan agar masyarakat menjadi mengerti tentang sistem hukum dan tidak terjadi salah paham terhadap sistem hukum di Indonesia. Program ini akan dapat dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum secara mandiri atau bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pemerintah. Program ini berfokus tentang satu, hukum perdata, salah satunya adalah tentang hak cipta. Dikarenakan masyarakat minim informasi tentang undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, di mana masyarakat yang mempunyai ide atau kekayaan intelektual yang sudah diwujudkan berupa buku, lagu, atau karya fotografi yang mempunyai hak ekonomi dan mendapatkan perlindungan hukum karena merupakan hak pribadi seseorang. Hal ini berkaitan dengan mata kuliah PKN tentang negara dan warga negara dalam demokrasi, terutama pada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah hukum pidana, terutama pada hak-hak tersangka, di mana masih banyak kasus masyarakat main hakim sendiri terhadap tersangka. Padahal yang wajib memutuskan bahwa tersangka bersalah adalah para penegak hukum. Sehingga program ini diharapkan untuk masyarakat agar mengetahui hak-hak terhadap tersangka, karena meskipun tersangka juga melakukan kesalahan, tersangka tetap memiliki hak-hak sebagai manusia yang terdapat dalam Hak Asasi Manusia pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Program ini sebagai bentuk partisipasi kami sebagai mahasiswa hukum di Indonesia, yang mana tujuannya untuk menolong masyarakat tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami mahasiswa dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis akan menyampaikan kontribusi kami terhadap negara Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya Helin Juliana Putri dengan NIM 210910202110. Perkenalkan, saya Nur Nafisa Hulandari dengan NIM 210910202111. Dan perkenalkan, nama saya Niatu Sofia Anggraini dengan NIM 2109102020059. Kemudian perkenalkan, nama saya Shirley Zulfa dengan NIM 210910202057. Dan perkenalkan, nama saya Rehan Sakifkan dengan NIM 210910202166. Kontribusi yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa untuk negara Indonesia sesuai dengan materi yang pernah pelajari di Prodi Administrasi Bisnis, yaitu menghubungkan dengan materi pendidikan kewarganegaraan yang telah kami pelajari berupa pemerataan hak dan kewajiban serta keadilan dalam berbisnis di suatu negara. Nah, kontribusi yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa nantinya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Mahasiswa administrasi bisnis dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap negara, khususnya dalam konteks Corporate Social Responsibility atau CSR yang diatur oleh undang-undang.
Dalam konteks konstitusi, prinsip keadilan merupakan asas yang harus ditegakkan secara seimbang, dan hal ini juga berlaku dalam konteks bisnis. Di Indonesia, kewajiban CSR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Mahasiswa administrasi bisnis terdapat mata kuliah yang membahas etika dalam berbisnis. Salah satunya adalah CSR, sehingga mahasiswa dapat memberikan kontribusi konkret dalam mendukung negara dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mengkaji dan menganalisis implementasi CSR di perusahaan-perusahaan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi perbaikan, mengedukasi masyarakat dan pelaku bisnis mengenai pentingnya CSR dan dampak positifnya bagi perusahaan dan juga masyarakat. Selanjutnya, terlibat dalam proyek-proyek CSR di perusahaan atau lembaga. Dan terakhir, mendorong perusahaan-perusahaan untuk menerapkan CSR secara lebih terencana, berkelanjutan, dan berdampak jangka panjang. Dengan demikian, mahasiswa administrasi bisnis dapat menjadi agen perubahan dan membantu mendorong implementasi CSR yang lebih baik di Indonesia, sesuai dengan prinsip keadilan dan konstitusi yang berlaku. Mahasiswa administrasi bisnis dapat membantu meningkatkan kesadaran kepada pelaksana bisnis terkait pemberian upah yang layak sesuai dengan UU 88E ayat 2 UU nomor 11 tahun 2011, yaitu bahwa pengusaha dilarang memberikan upah atau gaji karyawan di bawah ketentuan pemerintah. Nah, dengan ketentuan itu seharusnya karyawan itu menerima hak upahnya sesuai dengan ketentuan yang mana karyawan akan menerima gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan juga struktur dan skala upah karyawan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2011, di mana terdapat susunan penerima upah atau gaji dari yang terkecil hingga terbesar sesuai dengan golongan jabatan yang ada di suatu perusahaan. Sehingga dengan pelaksanaan kewajiban seorang pengusaha atau suatu perusahaan akan memenuhi hak karyawan dalam penerimaan gaji, sehingga akan tercipta lingkungan kerja yang adil sesuai dengan standar hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa administrasi bisnis yang nantinya akan memiliki bisnis sendiri atau usaha sendiri, harus aware dan memiliki bakal terhadap etika dalam berbisnis, terutama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta keadilan dalam berbisnis baik dari sisi kita sebagai pengusaha ataupun karyawannya. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan bagaimana partisipasi kita sebagai mahasiswa ilmu administrasi bisnis dalam kepatuhan membayar pajak. Pajak sendiri merupakan salah satu bentuk upaya partisipasi dan juga kontribusi kita sebagai warga negara yang baik untuk membantu program-program yang akan pemerintah laksanakan. Untuk pemungutan pajak sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23A, di mana yang berisi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa bertujuan untuk membantu negara yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana bentuk partisipasi kita sebagai mahasiswa administrasi bisnis dalam membantu upaya kepatuhan dalam membayar pajak. Yang pertama yaitu kita mempelajari mengenai mata kuliah perpajakan, di mana dengan adanya mata kuliah tersebut kita bisa menjadi lebih aware mengenai perpajakan. Kita bisa lebih paham dan juga lebih mengetahui bagaimana alur dan juga jenis-jenis pajak yang harus kita bayarkan ketika kita sudah memenuhi umur syarat perpajakan. Dan yang kedua, kita bisa dengan cara melaksanakan sosialisasi sedini mungkin, di mana dimulai dari pendidikan SMP sampai dengan SMA. Karena pendidikan mengenai perpajakan tersebut sangatlah penting. Salah satu bentuk yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya sosialisasi, di mana di dalam sosialisasi tersebut kita akan mengadakan sebuah webinar di mana di dalamnya terdapat games-games yang menarik, sehingga para siswa-siswi tadi bisa lebih antusias dalam mendengarkan materi yang akan kita paparkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa dari program studi ilmu administrasi bisnis bisa memberikan kontribusi sebagai warga negara yang baik seperti dalam hal CSR atau Corporate Social Responsibility yang berupa tanggung jawab kita kepada masyarakat sebagai pembisnis. Selain itu juga dapat berpartisipasi dalam hal keadilan upah pekerja dan juga kepatuhan kita terhadap pembayaran pajak. Seperti apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, bahwasannya kita sebagai mahasiswa yang dijuluki sebagai kaum intelektual harus ikut andil dan memberikan kontribusi untuk negara kita sendiri. Beberapa kontribusi yang telah teman-teman saya sampaikan tadi merupakan sebuah langkah kecil untuk
kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Dari langkah kecil tersebutlah nanti kita akan berdampak besar. Di sini kami akan menjelaskan tentang program studi ilmu administrasi negara dan menjelaskan apa yang dapat kami tawarkan dari program studi ilmu administrasi negara kepada masyarakat. Ilmu administrasi negara merupakan program studi yang mempelajari tentang bagaimana mengelola administrasi secara lebih efektif, khususnya tentang administrasi negara atau administrasi pemerintahan dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ilmu administrasi negara mempelajari seluruh proses yang ada dalam organisasi maupun perseorangan tentang bagaimana pelaksanaan hukum atau peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan, terutama tentang bagaimana proses kebijakan tersebut diterapkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang kita pelajari di jurusan administrasi negara ini. Bidang administrasi negara ini tidak lepas dari pengumpulan dan juga pengolahan data. Jurusan administrasi negara saat ini tidak hanya mempelajari tentang teori saja, tetapi juga mempelajari tentang bagaimana cara memanfaatkan kecanggihan teknologi dan juga komunikasi untuk meneliti, menganalisa dan juga mencari solusi seputar masalah implementasi kebijakan. Di jurusan ini juga kita akan mempelajari tentang berbagai teori dan juga menganalisa permasalahan tentang topik-topik seperti sistem dan hukum administrasi negara, demografi, statistik sosial, sumber daya manusia, manajemen, administrasi keuangan, akuntansi sektor publik, e-government dan juga kepemimpinan serta berbagai hal lainnya. Selama menempuh studi di program studi ilmu administrasi negara, kita akan dilatih untuk mengelola dan melakukan manajemen kebijakan terkait negara atau wakil, dan bisa memperoleh kemampuan seperti soft skill, yaitu kemampuan berkomunikasi efektif, kemampuan pengorganisasian, kemampuan interpersonal, manajemen waktu, dan kemampuan berkolaborasi. Kita juga bisa memperoleh beberapa hard skill seperti kemampuan analisa program, kemampuan analisa budget, performance management, analisa kebijakan publik, dan perencanaan publik. Selain kemampuan-kemampuan tadi, kita juga bisa memanfaatkan atau menggunakan fasilitas dari program kerja administrasi. Apa saja yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat dari program studi ilmu administrasi negara? Nah, jurusan ilmu administrasi negara ini pilihan yang baik bagi mereka yang tertarik pada pemerintahan, manajemen publik, dan kontribusi pada pembangunan masyarakat. Contohnya adalah badan legislatif atau yang biasa kita sebut DPR. Karir ini tidak hanya memungkinkan lulusan untuk berkontribusi pada perbaikan tata kelola pemerintahan, tetapi juga memahami dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan publik yang diimplementasikan. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan keharusan bagi anggota dewan. Suara dari masyarakat sangat penting sebagai kebutuhan nyata di masyarakat, sehingga aspirasi itu harus diperjuangkan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Penyampaian aspirasi tidak terbatas bisa melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang biasa dilakukan sekali dalam setahun. Aspirasi terus bergulir sehingga dapat dilakukan pada rapat dengan pendapat atau audiensi dengan para komisi-komisi terkait agar penyampaian aspirasi bisa cepat tersampaikan dan dipertimbangkan. Misal seperti adanya kebijakan SSA yang tidak disetujui oleh masyarakat dan menimbulkan kontra antara masyarakat dengan badan legislatif. Maka dari itu, perwakilan dari masyarakat akan bertemu langsung dengan DPR Komisi C untuk menyalurkan asumsinya melalui sebuah rapat, dan dengan adanya asumsi tersebut, badan legislatif bisa bergerak atau memberikan kebijakan baru atau solusi dari adanya permasalahan yang tidak disetujui oleh masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat akan terus terjadi. Pada saat ingin dan sudah memilih jurusan kuliah administrasi publik, yang harus kita rencanakan ialah dengan memperluas wawasan saat berkuliah. Tentu saja akan memiliki
hal yang akan dipelajari untuk prospek kerja yang akan diambil saat akan menjadi lulusan dari jurusan tersebut. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran yang penting dalam perumusan kebijakan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Salah satu bidang yang menjadi fokus DPR adalah pada bidang pendidikan, salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yang dapat menjunjung tinggi demokrasi, menghargai hak asasi manusia, dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan negara. DPR memiliki peran yang penting dalam rumusan kebijakan dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia melalui rapat-rapat dan pembahasan di DPR. Dalam hal ini, DPR memiliki peranan yang penting untuk memastikan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan cabang sosiologi yang mempelajari tentang struktur sosial dan interaksi sosial yang ada dalam sistem pendidikan. Fokus dari sosiologi pendidikan ini mencakup analisis terhadap bagaimana instansi seperti sekolah dan universitas mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat lebih luas. Dan tujuannya ialah untuk memahami dinamika sosial di dalam konteks pendidikan dan menyumbangkan wawasan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagai mahasiswa sosiologi pendidikan, peran kita sangat krusial dalam memajukan pendidikan di Indonesia ini melalui pendekatan sosiologi pendidikan. Nah, dengan pemahaman mendalam terkait struktur sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan, kita dapat berkontribusi dalam merancang kebijakan inklusif, memperbaiki akses pendidikan, dan mengidentifikasi serta mengatasi hambatan sosial yang terjadi di dalamnya. Melalui partisipasi aktif dalam riset, advokasi kebijakan, dan pengembangan sistem pendidikan, kita mempunyai potensi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang merujuk pada sosiologi pendidikan. Dengan demikian, peran mahasiswa sosiologi pendidikan tidak hanya terletak pada pemahaman masalah pendidikan, tapi juga aksi nyata untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih maju dan lebih berkualitas. Dari ranah sosiologi sendiri, kami sebagai mahasiswa sosiologi masih sering beranggapan bahwa di dunia pendidikan sangatlah tidak merata di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Pada kenyataannya, banyak sekali faktor yang mempengaruhi akan hal tersebut, mulai dari kurangnya akses pendidikan di daerah-daerah terpencil tersebut, lalu faktor ekonomi yang kurang merata di setiap kepala keluarga, maupun faktor geografis yang mempengaruhinya. Lalu, kami dari mahasiswa sosiologi sendiri tergerak dan mengupayakan akan terjadinya pemerataan sistem pendidikan di daerah-daerah terpencil di penjuru Indonesia. Kesenjangan akses pendidikan yang ada di Indonesia sebagai mahasiswa sosiologi memiliki peran dalam mengatasi hal tersebut, khususnya di daerah Sulawesi. Di desa-desa terpencil memiliki ketidaksetaraan akses pendidikan yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Melalui pemahaman sosiologi pendidikan memiliki upaya, yaitu dengan cara pembelajaran berbasis teknologi atau beasiswa. Sosiologi pendidikan tidak hanya terkuat pada pemahaman masalah, tetapi juga aksi untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Hubungan internasional merupakan program studi yang memiliki fokus tentang suatu negara dan hubungannya dengan negara lain. Hubungan bilateral seolah tak dapat dipisahkan ketika kita membahas hubungan internasional itu sendiri. Pertukaran diplomatik, seperti politik, budaya, dan ekonomi, terjadi melalui berbagai bentuk. Salah satunya melalui diaspora. Tahukah kamu, Indonesia menjadi salah satu pemilik diaspora terbesar di dunia sampai saat ini? Diaspora merupakan bentuk asli dari negara tertentu yang tinggal di luar negeri. Pekerjaan dan pendidikan menjadi salah satu faktor utama diaspora. Latar belakang seperti beasiswa paling umum mengantarkan seseorang untuk pergi ke luar negeri. Selain tujuan menambah hubungan diplomasi, melalui pemberian beasiswa ini juga dimaksudkan agar semakin banyak anak bangsa yang terdidik dan bisa membawa kembali ilmunya untuk rakyat Indonesia. Sayangnya, saat ini banyak dari anak bangsa yang telah menerima beasiswa memilih untuk menetap di negara tertentu serta enggan untuk kembali ke Indonesia. Mengapa demikian?
Setelah lulus, mahasiswa akan memilih gaji dan pekerjaan yang lebih menjanjikan. Lalu, semakin lama, banyak anak bangsa yang lupa dengan budaya asli serta negara mereka dilahirkan. Lalu, bagaimana cara kita sebagai calon diplomat di masa depan menanggulangi hal tersebut? Hal yang pertama adalah membuat acara cultural secara rutin guna terus mengingatkan anak-anak yang ada di negara tersebut akan Indonesia. Yang kedua, bekerja sama dengan kedutaan besar setempat untuk membuat acara penampilan seni yang diisi oleh anak-anak yang bersekolah di luar negeri setiap peringatan nasionalnya. Yang ketiga, memanfaatkan digitalisasi untuk terus mengingat negara Indonesia melalui menonton acara-acara Indonesia, mengikuti perkembangan berita negara, dan ikut ambil bagian dalam menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia. 4. Terus belajar, melestarikan, dan mengenalkan makanan Indonesia kepada teman-teman saat di luar negeri. Dengan program-program itu diharapkan agar pemuda-pemudi yang bersekolah di luar negeri tetap bangga dan cinta atas negara kelahiran mereka, yaitu NKRI. Kita generasi muda, kita yang akan melanjutkan negara ini dan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan budaya serta keanekaragaman negara ini. Selalu ingat bahwa sadar diaspora berarti mencintai Indonesia. Dari video tadi bisa kita simpulkan bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa kita kontribusikan sebagai mahasiswa untuk mengembangkan Indonesia. Saya berasal dari suku Jiangfa. 大家好，我的名字叫赖明豪。Horas maju dua mau liate. Sampurasun. Orang Sunda, Sadayana. Atur nuhun. Halo Karetan. Abah Bibi dari suku Madura. Selangkong. Nyun sewu. Kula Tuki suku Jawa. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.